before creation, God the salvation. The Lord who made us and knows us so well, called and sought motion, the love of His salvation, water and the Spirit, gate of tabernacle, sought the love of the Lord. The King was baptized by John the Baptist, fulfilled all His work, the love of His salvation, body and death He paid with His baptism. His blood on Calvary, Lord, defeat love, His perfect salvation. Oh. Kepada firman kasih dan kebenaran Allah yang dikatakan kepada kita dan direncanakan bagi kita oleh-Nya. Kita semua harus menyadari bahwa hanya mereka yang percaya kepada kasih dan kebenaran Allah yang bisa mengenakan kasih-Nya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Memiliki iman kepada baptisan dan darah Yesus di kayu salib. Kita harus meminta Allah untuk memberi belas kasihan kepada kita. Kita harus mengaku di hadapan-Nya bahwa kita tidak layak disebut umat-Nya, karena kita semua orang berdosa. Kita harus mengerti bahwa hanya melalui rencana-Nya bagi kita, supaya kita mengenal kasih kebenaran-Nya yang menjadikan kita anak-anak-Nya. Mereka yang dibenci Allah dibenci karena mereka tidak membutuhkan atau tidak percaya kepada kasih dan kebenaran-Nya. Karena itu kita harus tahu dan percaya kepada rencana kasih yang sudah ditentukan Allah bagi kita. Kebenaran yang jelas adalah bahwa mereka yang mengenal dan percaya kepada kebenaran Allah akan dikasihi oleh-Nya, sementara mereka yang menolak dan tidak mau mengakui kasih-Nya akan dibenci oleh Allah. Siapa yang bisa menerima Injil air dan Roh? Injil air dan Roh yang diberikan kepada kita oleh Allah adalah kebenaran yang menyatakan kebenaran-Nya. Orang-orang yang bagaimana kemudian yang bisa menerima kebenaran ini di dalam hatinya? Ada orang-orang yang
setelah mengakui bahwa kehidupan mereka ada di dalam kutukan kekal dan bahwa mereka orang berdosa di hadapan Allah dan firman-Nya, meminta belas kasihan-Nya. Aku orang berdosa, Tuhan, yang tidak bisa mentaati hukum-Mu sama sekali. Aku menyerahkan hatiku dan berserah kepadamu. Ini adalah orang-orang yang diberi Allah pengampunan dosa melalui kasih kebenaran-Nya. Iman di dalam Injil yang dinyatakan di dalam kebenaran Allah adalah yang paling utama bagi semua orang berdosa. Allah tidak memberikan kepada kita hukum-Nya supaya kita bisa mentaati semua perinciannya. Kenyataan ini banyak disalahpahami. Tujuan hukum Taurat justru adalah untuk membawa kita kepada pengenalan akan keberdosaan kita. Mengapa kemudian orang berdosa berusaha untuk mentaati hukum Taurat? Itu karena naluri orang berdosa mencari pembebasan dan kepastian mengenai dosa-dosanya. Tetapi tidak ada seorang pun yang bisa mentaati semua hukum Taurat. Usaha hanyalah imitasi, hanya sekedar menirukan, berusaha untuk menutupi dosa-dosa mereka dalam keputusasaan iman dusta di hadapan Allah. Itulah sebabnya orang berdosa harus membuang iman dusta ini dan beralih kepada iman kebenaran Allah dan mengenakan kasih-Nya. Untuk mengenakan kasih ini kepada kita, Allah mengutus Yesus ke bumi ini yang dibaptis oleh Yohanes, menanggung di atas dirinya segala dosa dunia, dan dengan mencurahkan darah-Nya di kayu salib, menghapus segala dosa. Allah telah mengakui iman mereka yang percaya di dalam kasih kebenaran-Nya. Ketika kita dibebaskan dari segala dosa melalui iman kita kepada Injil air dan Roh, yang adalah penggenapan kebenaran Allah, kita kemudian mengenakan kasih-Nya. Inilah janji kebenaran yang ditetapkan Allah bagi kita di dalam rencana-Nya. Allah akan membenci mereka yang bersandar hanya kepada diri mereka sendiri. Ada banyak orang yang demikian di sekeliling kita. Tetapi Anda harus diselamatkan dari dosa dengan percaya kepada baptisan Yesus dan darah-Nya yang menggenapi kasih dan kebenaran Allah. Kemudian Anda pastilah akan mengenakan kasih Allah yang sudah disediakan bagi mereka yang dipanggil-Nya. Manusia sering berusaha melakukan hal-hal sendiri bagi Allah untuk mendapatkan kasih dan pengampunan-Nya, tetapi usaha itu sia-sia tanpa ada iman kepada kebenaran Allah. Allah hanya memanggil Yakub untuk mengenakan kasih-Nya dan bukan Esau. Di hadapan Allah, Yakub itu licik dan penipu yang penuh kebohongan. Tetapi karena dia percaya kepada kasih dan kebenaran Allah, ia menjadi salah satu bapa iman. Kita juga harus menerima kasih Allah dengan percaya kepada baptisan Yesus dan darah-Nya di kayu salib, penggenapan kebenaran Allah sebagai penebusan kita. Karena Esau berusaha untuk diberkati oleh bapaknya dengan hasil buruannya sendiri, ia menjadi simbol dari mereka yang tidak bisa memperoleh berkat Allah. Kita perlu meluangkan waktu untuk berpikir secara seksama mengenai bagian ini. Siapa yang seperti Esau di dunia ini?
Tidakkah kita seperti Dia? Orang-orang yang seperti Yakub adalah yang mendapat kasih Allah. Kita tahu bahwa kita juga lemah dan jahat, sama seperti Yakub. Allah yang memanggil kita bahkan sebelum kita dilahirkan bukan berdasar kepada perbuatan tetapi kepada panggilannya, sudah memerintahkan supaya kita percaya kepada kasih dan kebenarannya untuk menerima kasih-Nya. Allah mengutus Yesus yang menggenapi kebenaran Allah dengan rencananya untuk kita semua. Ketika Allah pertama kali memanggil kita, Ia memanggil orang berdosa, bukan orang benar. Mereka yang dibenci oleh-Nya adalah yang mengira bahwa dirinya penuh dengan kebenarannya sendiri dan tidak percaya kepada kasih-Nya yang penuh belas kasihan. Mereka yang memiliki iman yang keliru demikian dibenci Allah dan tidak bisa mengenakan kasih-Nya untuk menjadi umat-Nya. Allah sudah menentukan kebenaran ini bagi kita di dalam hati-Nya. Karena itu, Paulus dengan tegas mengatakan, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil." Roma 9 ayat 14. Mereka yang dikasihi Allah adalah yang seperti Yakub. Ketika Allah memandang Anda, apakah Anda sungguh-sungguh orang yang akan diberi belas kasihannya? Apa alasan yang dibutuhkan Allah ketika Ia memiliki kasih kepada siapa saja yang dikasihinya dan kebencian kepada siapa saja yang dibenci?